Welcome bengkel ketiga. Oke, jumpa lagi dengan saya Abdurrahman. Hari ini kita akan membahas topik masalah safety, tapi kaitannya dengan bidang makanan. Apa itu adalah hazard analysis critical point? Waduh, temanya berat banget dong. Tapi bagaimana kita bahas topik ini secara ringan dalam dunia keseharian kita? Oke, lihat video saya berikut ini. Oke, kita mulai hari ini dengan pembahasan ketiga dalam sudut pandang atau aktivitas lain, yaitu masalah makanan. Nah, di dalam pembahasan kali ini kita bahas adalah bagaimana poin masalah HACCP atau Hazard Analysis Critical Point kita bahas dalam kacamata yang lebih ringan, yaitu dalam kegiatan sehari-hari kita dalam topik safety daily dalam HACCP. Oke, kalau teman-teman mungkin tahu apa sih yang menjadi hal penting dalam kalau kita mau makan adalah kebersihan. Ya, makanan tampilan yang kita lihat di hari ini adalah makanan yang fresh. Tapi bagaimana dengan makanan olahan, makanan yang kita beli, makanan yang kita mau makan di meja makan, sampai kita menyantap semuanya, apakah sudah dalam kondisi sehat, bersih, layak, atau tidak ada kemungkinan kita tercemar. Makanan yang kita bawa seperti tomat, ya, ataupun timun, cucumber, atau sayuran-sayuran hijau. Menurut teman-teman yang sering makan lalapan nih di warung makan, apakah aman? Padahal kalau pembahasan dalam topik ini dalam sehari-harian, itu mungkin aman ya bagi teman-teman semua. Istri kita menyediakan makanan di meja makan, terus kita pergi ke warung ya dengan ada lalapan yang semuanya fresh dan segar. Tapi kalau kita menelusuri ke belakang kembali nih, kalau kita lihat ke petani, terus istri kita tadi pada saat mau menyanyikan cuci atau tidak, nyucinya pakai air bersih atau tidak, itu adalah bagian dari proses hazard analysis critical point. Lantas bagaimana kalau itu kita bawa dalam kehidupan sehari-hari? Tentu teman-teman juga harus memahami bahwa dalam hazard critical point ya itu bukan hanya masalah yang ada di meja makan kita, tapi bagaimana dari petani sampai ke meja makan kita. Mungkin teman-teman semuanya paham ya bahwa ketika kita jajan di warung atau di UMKM seperti ini, ada ibu bapak yang menyajikan makanan, apakah kita pernah terlintas bahwa makanan yang kita mau makan yang tidak tersedia di meja makan itu aman? Seperti kita lihat ya, sering beli nasi goreng, ya nasi goreng, ya apalagi padang mungkin, ada lagi ketoprak kalau di Jakarta. Nah, sebagian masyarakat kita suka sayur mentah, ada juga yang dalam hidangan sudah jadi, kayak contoh adalah makanan-makanan dari daerah ya. Tapi apakah makanan yang disajikan oleh pedagang ya, oleh pembeli, apa oleh pedagang seperti ini, buah, sayur dan sebagainya sudah aman? Di beberapa aspek kalau kita pernah lihat ya, bahwa makanan tidak semuanya pure aman. Tapi dalam dunia keseharian kita, apa yang sudah disajikan matang, maka kita anggap matang dan itu adalah layak. Pernah merasakan kondisi sakit perut setelah makan? Sakit setelah 3 jam ya setelah makan, atau merasa mual ya, atau merasa pening kepala, pusing ya. Hal ini bisa terjadi ketika kita makan kalau konteksnya kita tidak pernah membahas ini dalam ranah safety food atau hazard analysis critical point dan lain sebagainya. Tentu sehari-hari teman-teman melihat ini, wah habis makan pedas nih sakit perut dan sebagainya. Atau di konteks lain teman-teman melihat bahwa sebelum membeli, pernah nggak melihat ada lalat, kecoa, atau ada tikus begitu? Tikus, kita makan di meja makan, terus tikusnya nyamberin di bawah gitu. Kasus Salmonella typhi atau menjadi penyakit tipes itu karena salah satunya adalah makanan terkontaminasi dengan bakteri ya dari vektor atau sebaran dari tikus. Bagaimana kalau kita melihat makanan yang ada ulat atau larva lalat seperti ini? Ini dalam kacamata hazard critical point tentu ada dong ya.
Terus bagaimana kita mensiasati agar makanan yang kita sajikan di rumah, di kantor, kita jajan, aman, tidak ada masalah, dan tidak mengganggu kesehatan kita. Maka dalam pandangan critical point, kita harus memahami di mana sih critical point itu bisa muncul. Ya, pertama adalah kalau petani, mungkin dari sisi bagaimana mereka menggunakan pestisidanya, maka cara ini kita bisa gunakan di rumah dengan cara mencuci. Terus kalau ikan dan sebagainya, kalau sudah nyampe di rumah, apa yang kita bisa lakukan? Apakah datang kita biarkan? Tentu tidak. Datang kita cuci, maka simpan langsung di kulkas dengan suhu 0 derajat Celcius. Ini untuk memastikan makanan yang mentah tadi, ya kayak daging, ikan itu dalam kondisi fresh. Kalau kulkas kita memang sering dibuka, buka tutup seperti itu, ya, maka pastikan kalau tutup tadi itu tidak sampai terkontaminasi sehingga kondisi ikan, daging kita beku, mencair lagi, beku lagi, maka ini akan menurunkan kualitasnya. Rasa pun bisa berubah loh, rekan-rekan semua, ya. Nah, kalau sudah dalam penyajian, seperti yang kita lihat, dalam penyajian kadang-kadang terkontaminasi loh, teman-teman semua. Pernah nggak makan terkena dari staples kayak seperti ini, ya? Atau kena makan lihat penyajinya, si pramu sajinya ada kelihatan kuku yang kotor, hitam, terus bajunya kotor. Nah, apalagi kalau lihat ada rambutnya. Di beberapa usaha makanan, kalau teman-teman terlibat dalam usaha UMKM makanan atau food gitu ya, biasanya kalau teman-teman lihat ada yang memakai tudung atau penutup kepala, ya, itu bukan untuk gaya-gayaan ya rekan-rekan semuanya, tapi untuk meningkatkan bagaimana kualitas dari makanan tadi ketika dalam penyajiannya tetap sehat, tetap aman. Karena kalau kita makan ada rambut yang panjang, wow, ini menjadi isu nanti di meja makan sama orang-orang penting nantinya ya. Ini beberapa aspek. Ketika kita dalam penyajian makanan, maka pastikan si penyaji itu bersih. Penyaji harus bersih, ya. Bersih apa? Bajunya, tampilannya, dan dipastikan itu dia telah mandi, telah membersihkan, hygiene personal harus dipastikan. Yang kedua, ya, pastiin wadah yang mau disajikan juga aman, bersih, dan sehat. Tempat penyajian. Dan terakhir, kalau kita mau jajan di luar atau di makanan, perhatikan tempat sekitarnya. Apakah bisa tidak ada terkontaminasi dari udara sekitar? Tidak menjadi masalah kita makan di pinggir jalan, makan dimanapun, tapi kalau penyajiannya, penutupannya, wadahnya bermasalah, maka akan menjadi problem bagi kita. Nah, ini pentingnya kita memahami konsep hazard critical point dalam kehidupan sehari-hari, ya, sehingga aspek ini kita bisa lakukan nanti di dalam dunia kerja, yang itu lebih cakupannya lebih luas. Ada manajemennya, ada SOP-nya, dan lain-lain. Tentu rekan-rekan semua akan lebih banyak tahu dengan mengikuti kegiatan yang ada di Seftra, ya, seperti pelatihan-pelatihan, ya, pembinaan, dan bagaimana mengikuti program lebih lanjut. Nah, dari teman-teman jangan lupa ya bisa mengikuti mulai dari akun YouTube Seftra, ada sosial medianya loh, ya. Ada juga untuk webnya, ya, ikuti programnya. Ikuti langkah-langkahnya bagaimana menjadi seorang UMKM, menjadi seorang individu yang tetap sehat, tetap safety selama kegiatan sehari-hari, dan kita bisa mulai dari diri kita dengan pengetahuan yang oke. Terima kasih. Salam saya dari Abdurrahman. Ketemu lagi dengan kegiatan Safety Daily Seftra. Terima kasih. Bye-bye. Seftra Training Center pilihan kita. Seftra Training Center pilihan kita. Sekali lagi. Seftra Training Center pilihan kita. Sip. Kayaknya ada poin-poin yang kurang deh.